Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya ke dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang short message, notice, and announcements. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia teks-teks ini sudah tidak asing ya untuk kalian. Hanya saja di sini kan kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, maka dari itu Miss akan jelaskan satu persatu. Jadi mohon untuk disimak dan ditonton sampai habis ya. Oke, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang short message. Nah, sebenarnya nih ini sering kita lakukan nih kalau kita kirim pesan ke teman kita. Nah, itu termasuknya pesan singkat. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Miss akan jelaskan. Short message is a short written message or a short message that written to tell something to other people. Nah, seperti yang tadi Miss sudah jelaskan ya, sebuah pesan tertulis singkat atau pesan singkat yang ditulis untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi nih di zaman sekarang yang sudah canggih, semua serba teknologi. Nah, kita mengenalnya dengan aplikasi yaitu WhatsApp. Nah, kita kan sering nih berbagi pesan di aplikasi WhatsApp. Nah, pesan singkat itu yaitu yang disebut dengan pesan singkat yang kalian kirim ke teman kalian. Kalau kalian chat dengan teman kalian, itu kan di dalamnya pasti ada pesan-pesan tuh. Nah, pesan-pesan itu adalah pesan-pesan singkat yang bahasa Inggrisnya adalah short message. Nah, di sini sudah ada purpose of short message. Di sini ada 3 tujuan dari pesan singkat. Yang pertama itu ada to give information. For the second is to remind someone about something. Yang ketiga di sini ada to give short instruction or command. Nah, untuk yang pertama, ini fungsinya atau tujuannya untuk memberi informasi, untuk mengingatkan seseorang tentang sesuatu, atau untuk memberi perintah ya. Pada slide ini kita akan membahas tentang parts of short message, yaitu bagian-bagian dalam pesan singkat. Nah, di dalam bagian pesan singkat itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah receiver, yang kedua itu adalah konten, yang ketiga itu adalah sender. Yang pertama apa artinya receiver? Receiver adalah penerima, yang kedua itu konten adalah isi, yang ketiga itu adalah pengirim ya, sender. Nah, receiver itu siapa? Someone whom the message is written to. Nah, jadi receiver itu siapa tadi receiver? Receiver adalah penerima ya. Kalau penerima berarti apa tuh? Jadi yang menerima pesan singkat itu ya. Nah, untuk kontennya tuh apa? Isi dari yang dikirim oleh ngirim ya, bukan penerima. Kalau penerima kan dia nerima pesan singkatnya ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada sender. Sender apa? Sender adalah pengirim. Someone who wrote the message. Jadi seseorang yang menulis pesan, yang menulis pesannya lalu dikirim ke si penerima. Nah, itu disebutnya adalah sender ya. Nah, ini adalah contoh dari pesan singkat kurang jelas ya. Kalau kurang jelas kalian bisa lihat di buku paket kalian ya. Ini Miss tulis dari buku paket kalian. Nah, di sini ada sender yaitu Atika, konten yaitu isinya, dan receiver adalah siapa nih? Tuti ya. Tuti adalah receiver atau yang menerima pesannya ya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu adalah notice. Apa itu notice? Ya, di sini kita akan bahas notice itu apa ya.
Nah, pengertian dari notice adalah salah satu jenis short functional text yang berisi sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik, biasanya berbentuk rambu-rambu. Nah, sebelum slide ini, Miss kan ada tuh kayak rambu-rambu ya. Apa tadi rambu-rambunya? Tolong terapkan jaga jarak ya, yang tadi sebelum slide ini ya. Nah, itu termasuknya adalah notice. Kalian sering kok nemuin di jalan-jalan itu pasti banyak banget ya rambu-rambu. Notice dibagi menjadi dua, ada warning, ada caution. Nah, untuk warning sendiri adalah sebuah teks yang berisi informasi berupa peringatan yang ditujukan kepada orang banyak. Biasanya berhubungan dengan hal yang berbahaya dan jika dihiraukan akibatnya bisa fatal. Sedangkan untuk caution sendiri adalah teks ini hampir sama dengan warning, yaitu sama-sama memperingatkan terhadap sesuatu ya, akan tetapi untuk caution tingkatannya lebih rendah jika dibandingkan warning karena akibat yang ditimbulkan tidak sefatal warning. Nah, jadi gampangnya gini, ini warning dan caution itu sama-sama peringatan, namun yang membedakan adalah jika warning itu berakibat fatal, jika caution itu tidak terlalu berakibat fatal sefatal warning ya. Tujuannya apa saja? Tujuan dari notice, dari warning, dari caution. Nah, tujuannya notice adalah memberikan sebuah petunjuk, memberikan arahan. Nah, untuk warning, memberikan peringatan tentang suatu bahaya kepada publik atau memberikan arahan sama ya. Cuma bedanya ini fatal kan kalau yang warning tadi. Kalau yang caution itu memberikan peringatan kepada publik untuk tidak melakukan sesuatu untuk menghindari sesuatu. Jadi tadi yang sudah Miss jelaskan sebelumnya untuk warning dan caution itu sama-sama memperingatkan ya, hanya saja akibatnya saja yang berbeda. Oke, di sini sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, yang paling sering kita temukan yang mana? Coba. Yang notice ya, notice yang ada gambar orang dan tong sampah. Di situ kata-katanya adalah please do not litter. Artinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Ini yang sering banget kita temukan ya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu announcement. Ini sering banget nih, announcement artinya adalah pengumuman ya. Pengumuman, sering banget nih kalian dengar nih kata announcement. Okay, what the meaning of announcement? Announcement is a written or spoken statement that tells people about something. Nah, jadi pernyataan tertulis atau lisan yang memberitahu orang tentang sesuatu. Nah, di sini Miss contohkan ya. Contohnya adalah mading. Mading sekolah kita nih yang kalian kelola sendiri. Nah, di situ kan otomatis banyak informasi-informasi tentang sekolah. Baik itu informasi tentang pelajaran ataupun tentang event-event yang ada di sekolah. Okay, purpose of announcement is to announce or give information about something. Nah, jadi tujuan dari pengumuman adalah untuk memberikan pengumuman atau memberikan informasi tentang sesuatu ya. Oke, jenis-jenis pengumuman di sini ada banyak nih. Ada birthday announcement, ada meeting announcement, losing kid announcement dan sebagainya. Ya, di sini ada pengumuman ulang tahun, rapat, anak hilang, sekolah, kelahiran bayi, pernikahan, atau pengumuman keberangkatan dan kedatangan penerbangan. Coba dilihat nih, bagian dari announcement adalah ada opening, ada konten, ada closing ya. Jadi ada 3 bagian. Untuk yang pertama di sini opening, isinya apa sih? Nah, isinya itu adalah bagian pembuka, biasanya berupa sapaan dan menyebutkan topik yang akan disampaikan. Ya,
Untuk konten atau isi, nah bagian ini memuat informasi yang disampaikan. Dalam bagian isi, hendaknya unsur 5W plus 1H dimasukkan agar pengumuman menjadi jelas. 5W 1H apa? Ada apa aja? What, who, where, why, when, and how ya. Untuk yang ketiga di sini ada closing. Closing adalah artinya apa? Penutup ya. Nah, bagian penutup biasanya permintaan dari pemberi pengumuman akan suatu hal seperti menghubungi kontak yang tertera, permintaan maaf, permintaan maklum, penegasan aturan, dan lain-lain. Oke, language feature of an announcement di sini ada 3. Ada imperatif, ada passive voice, ada simple present tense, yaitu ada bentuk perintah, ada kalimat pasif, dan ada bentuk simple present tense ya. Nah, di sini sudah ada contohnya nih. Ada 2 contoh announcement. Yang pertama ini tentang apa nih? Tentang COVID ya. Tentang COVID. Untuk yang kedua ini tentang apa nih? Tentang holiday camp ya. Jadi pengumuman untuk holiday camp, oke? Oke, untuk pembahasan materi kali ini cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke Miss ya, atau Miss misalnya nih penjelasannya terlalu cepat atau ada penjelasan yang kalian kurang mengerti, itu bisa banget kalian langsung tanyakan ke WhatsApp Miss ya. Oke, Miss akhiri. Thank you for your watching. Keep your health and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.